Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, hari Jumat tanggal 23 September 2022, tertulis di 1 Yohanes pasal 1, ayat yang ke-9. Saya akan baca isinya demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jika kita memperhatikan keadaan dunia di akhir-akhir ini, tidak boleh kita pungkiri bahwa dunia semakin mengarah kepada banyaknya tantangan, banyaknya ancaman. Dunia semakin rusak, yaitu dengan adanya penebangan hutan dan penambangan yang berhubungan dengan hasil dari bumi, bukan hanya yang berhubungan dengan penambangan atau perusahaan besar yang boleh merusak alam, tapi juga akibat daripada penambangan tersebut kita lihat ada banyak daerah-daerah di beberapa belahan dunia ini yang mengalami kerusakan, terjadinya banjir besar, bencana alam, tanah longsor, dan lain sebagainya. Tetapi juga yang berhubungan dengan dosa-dosa manusia yang telah mencemari kehidupan manusia. Sejak jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa, kehidupan manusia telah berubah. Keberadaan manusia telah tercemar, tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ketika Dia menciptakan manusia tersebut. Pencemaran akibat dosa tersebut, itulah yang membuat dan mengakibatkan terjadinya permusuhan, peperangan di banyak daerah di belahan dunia ini. Dan juga akibatnya menjadikan atau menghadirkan ketegangan, menjauhkan ketenangan hidup. Pribadi yang satu ke pribadi yang lain, kelompok yang satu ke kelompok yang lain,
saling mempertahankan kebenarannya masing-masing. Tidak mau lagi memperhatikan atau kurang memperhatikan apa yang menjadi hak oleh orang lain. Perampasan hak dari orang lain menjadi haknya sendiri. Ada kecenderungan ke sana. Itulah akibat dosa. Saling memaafkan atau untuk saling memaafkan sangat susah memang untuk dilakukan oleh manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita, memberikan panduan hidup bagi kita dalam hal menghadapi dan melejutkan perjalanan hidup kita di dunia ini, di kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu dengan memohon ampun kepada Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh mengaku dosa, perbuatan, kesalahan, kejahatan kita di mata Tuhan, maka kita, dosa kita, kejahatan kita, kelemahan kita akan diampuni oleh Tuhan. Dan jika kita telah diampuni oleh Tuhan, maka kita akan merasakan kebahagiaan hidup. Maka kita akan merasakan ketenangan, kedamaian hidup. Di dalam kedamaian dan dengan kedamaian hidup tersebutlah kita boleh melihat dan merasakan betapa indahnya, berharganya hidup kita di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk hal itulah kita diajak dan diingatkan oleh Tuhan untuk mau dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan dalam segala tindak berlaku kita atau di dalam segala perbuatan kita masing-masing. Kita adalah orang yang lemah, orang yang tidak sanggup melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi di kelemahan, keterbatasan kita itu, kita dimampukan Tuhan karena kasih-Nya untuk kita semuanya. Maka perlu kita menyadari keterbatasan kita tersebut untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah hubungan kita dengan yang baik, yang intim dengan Tuhan, itulah yang memampukan kita untuk tetap menerima tuntunan Tuhan. Selamat untuk melanjutkan tugas-tugas kita hari ini, dan biarlah selalu penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena firman-Mu telah mengingatkan kami untuk selalu berseru dan berserah kepada Tuhan. Dengan hal itulah kami menerima pengampunan dosa dari-Mu. Dan ketika kami telah diampuni dalam hal dosa dan kesalahan dan kejahatan kami, hidup kami akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Dan kami boleh melanjutkan tugas-tugas kami dipenuhi dengan sukacita. Oleh karena Tuhan, berangkatkan kami dan mampukan kami Tuhan untuk melanjutkan tugas-tugas kami hari ini. Dan biarlah penyertaan-Mu yang menaungi kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kehidupan kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Horas.